Boleh tidak kita memiliki kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus? Nah, pertanyaannya kan begitu kan? Boleh atau tidak kita memiliki pakaian yang bagus, kemudian juga kendaraan bagus, terus apa lagi? Istri yang bagus, suami yang bagus, ya kan? Yang keren begitu. Suami ganteng, kemudian istri yang cantik. Apa kita tidak boleh? Pakai pakaian yang indah, apa tidak boleh? Punya rumah yang bagus, yang nyaman, apakah tidak boleh? Yang kokoh, apa tidak boleh? Atau punya tubuh yang bagus, yang kekar, yang sehat, apa tidak boleh? Ya. Ada suatu riwayat begini dalam Sahih Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan dibiarkan masuk surga seseorang yang di dalam jiwanya memiliki sedikit sifat sombong, walau sedikit sekalipun, walaupun sebesar butiran pasir, walaupun sebesar semut hitam yang kecil di dalam kolbunya, jika sampai terbawa mati tidak ditaubati, maka itu akan menjadi penghalang dirinya masuk ke dalam surga. Maka sebesar apapun kesombongan itu akan menjadikan pemiliknya masuk ke dalam neraka. La yadkhulul jannata, tidak akan dibiarkan masuk surga walaupun dia punya amal banyak, tapi dia punya sifat sombong. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, dia punya sifat sombong sekecil apapun, itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi nanti kalau sudah bersih, beres di laundry, disetrika sama malaikat, sudah wangi gitu kan, ya diwangikan dulu, dibersih dulu, disertu seperti bekas najis anjing, disertu dulu. Tapi di sana disertunya pakai apa? Pakai parang neraka, pakai cor-coran timah yang dicairkan. Itu deterjennya, liquid deterjen cair nanti ada ya di neraka. Itu terteran timah. Disiramkan, digosok, nanti disikat sama malaikat gitu kan. Malaikat nyuci, ngelondri. Di antaranya orang yang punya sifat sombong sekecil apapun. Qala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang-orang yang mereka menyukai pakaian yang bagus dan juga alas kaki yang bagus, pakaian yang indah, alas kaki yang bagus. Bagaimana itu? Apakah mereka itu sombong ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah, jamilun yuhibbul jamala, dan Allah juga menyukai keindahan. Jadi kita berupayalah untuk menjadi pribadi yang indah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Adapun yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu yang dimaksud sombong. Maka coba periksa dalam diri kita, apakah di dalam diri kita ada sifat seperti itu? Menolak kebenaran jika kebenaran itu datang dari orang lain, gengsi untuk menerima kebenaran itu, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain walaupun yang menyampaikannya mungkin tidak sekeren kita. Apakah kita lantas gengsi karena nasab kita? Ketika kita salah, ditegur oleh orang lain, dinasihati oleh orang lain, kemudian ada yang berkata,
Sekarang umat zaman sekarang sudah rusak karena berani mengkoreksi Habibnya. Ada Habib yang bilang begitu, berarti sombong dia, merasa selalu benar dan merasa paling suci. Jangan diikuti yang seperti itu. Memang ada jaminan seorang Habib itu tidak pernah melakukan salah? Apa ada jaminan seorang Habib dia maksum seperti para nabi dan rasul? Orang yang tidak mau dikritik, orang yang tidak mau dikoreksi ketika salah, dia sombong. Walaupun Habib sombong, jangan diikuti. Ingatkan saya juga, saudaraku, jika saya punya kesalahan, ada kekeliruan, ada kekhilafan, ingatkan saya, nasihati saya. Saya bukan nabi, bukan rasul, hanya nabi dan rasul yang maksum. Jika ada ahlul bait nabi yang disucikan oleh Allah, yang dimaksud, yang dimaksum adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, itu saja. Sebagaimana dalam suatu asbabun nuzul ayat, qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man qarabatuka alladzina wajabat alaina mawaddatuhum, siapa yang dimaksud kerabat Anda yang wajib kami mencintai mereka? Aliyun wa Fatimah wa waladahuma, yaitu Ali, Fatimah dan kedua anaknya. Itu yang dimaksud ahlul kisah, yang oleh Rasul kemudian dengan menggunakan burdahnya, selimutnya, diringkup, bahasa Sunda diringkup, apa? Dipeluk semuanya dengan menggunakan burdahnya. Sini ngumpul oleh Rasulullah, diselimuti semuanya bersama dengan Rasul. Itu riwayat dari Imam As-Suyuti. Jadi kalau ada orang turunan sekarang merasa sudah suci, tidak perlu pakai syariat, gak perlu nasihat, gak perlu dikoreksi, sudah merasa paling benar dan paling suci, merasa maksum, ini salah kaprah yang seperti itu, sombong. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, siapapun itu tidak boleh. Seorang Habib sekalipun tidak boleh, ya. Seorang dzurriyyah Rasul, apalagi Habib. Seorang dzurriyyah Rasul saja, Sayyid Syarif, itu tidak boleh merendahkan orang lain, apalagi Habib. Seorang dzurriyyah Rasul saja, yakni Sayyid Syarif, tidak boleh, apalagi Habib, merendahkan orang lain, ya. Seorang Sayyid, seorang Syarif tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi boleh pakai pakaian bagus, boleh, punya jam bagus, boleh, tapi bukan untuk flexing, apalagi hasil dari korupsi atau hasil daripada mengambil hak orang lain. Awas, hati-hati, ya. Di dalam Al-Quran juga ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menggunakan pakaian yang pantas, pakaian yang bersih, pakaian yang bagus ketika kita akan pergi untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu wa rasul a'lam bi murad wa ma'na. Ya bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, pakailah oleh kalian pakaian kalian yang indah di setiap kalian memasuki masjid. Para ulama menjelaskan yang dimaksud yang suci, yang bersih, yang indah juga, terlebih yang suci dan bersih, yang menutup aurat. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian yang halal maksudnya.
wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam berpakaian, makanan, minuman, jangan berlebihan ya. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Ayat ini adalah dalil kewajiban kita menutup aurat pada saat kita akan melakukan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian merupakan salah satu perhiasan manusia dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan pakaian itu kita dapat menutup aurat kita dan bisa menjadi indah dengan pakaian itu. Betul kan? Seseorang ketika berpakaian, ada kalanya pakaian itu juga menjadi penentu orang ini cakap atau tidak. Orang kaya jika pakaiannya tidak cakap, tidak cocok, dia tidak terlihat cakep. Tapi orang biasa ketika pakaiannya cocok, bagus, maka terlihat cakep walaupun kere, ya kan? Yang penting keren didahulukan. Urusan dompet urusan nanti. Kemudian pakaian juga ketika dapat memperindah penampilan seseorang, ini juga tidak mungkin seseorang menjadi keren penampilannya kecuali pakaiannya itu bersih. Kalau orang itu pakaiannya tidak bersih, ya tidak akan keren. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, "Wa li hadhil ayati wa ma warada fi ma'naha minas sunnati yustahabbut tajammul inda sholati wala siyama yaumal jum'ati wa yaumal 'aidi wat-tibu li'annahu minaz zinati was-siwaku li'annahu min tamami dzalika." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini dan makna yang kewarid dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang itu tadi disebutkan, itu mengandung makna yustahabbu, disunnahkan apa? Berhias ya, at-tajammul inda sholati, ketika kita akan melaksanakan sholat, ketika melakukan sholat sesungguhnya kita disunnahkan untuk berhias menghadap Allah. Itu tak elak lagi, wala siyama ya, tak elak lagi, terlebih lagi, sudah jelas pastinya terlebih lagi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, lebih-lebih pada hari Jumat. Kemudian wa yaumal aidi, dan hari raya. Kita disunnahkan oleh agama, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul pun mengamalkannya, lebih-lebih pada hari Jumat dan hari raya, menggunakan baju yang bagus, setidaknya pada hari Jumat menggunakan baju yang sudah dicuci dan disetrika, yang bersih dirapikan, yang baru diambil dari lemari walaupun tidak baru beli ya, sudah dibersihkan, maksudnya seperti itu. Kemudian juga menggunakan wewangian, parfum, wattib li'annahu minaz zinati, karena parfum itu masuk kategori perhiasan. Sunnah kita sholat berhari raya, hari Jumat menggunakan parfum. Juga ketika ngaji, hadir ke pengajian, jangan pakai minyak sinyong-nyong, jangan pakai yang begituan, minyaknya yang wangi. Apakah harus misik? Tidak harus. Kalau dulu di zaman Rasul memang adanya cuma beberapa item: misik, anbar, wardu ros, kemudian za'faron, safron. Wasiwaku li'annahu min tamami dzalika. Sama siwak nih. Kalian tuh harus senang pakai siwak. Ini sudah diriset. Ternyata air ini siwak digedik, kemudian direndam di air. Air rendaman siwak ketika diteteskan ke bakteri-bakteri makanan itu, bakteri mulut contoh, itu bakteri itu menjauh dari ini.
dari air tetesan ini, air siwak ini. Sudah terbukti. Kok 14 abad yang lalu Rasulullah tidak menggunakan mikroskop, gitu kan? Tapi kok menggunakan ini? Kok tahu? Karena ilham dari Allah, karena wahyu dari Allah, ilham dari malaikat Jibril. Jadi walaupun kita sekarang sudah ada pasta gigi, saya juga tetap pakai pasta gigi. Ininya juga kadang juga saya basuh, harus sering dibasuh. Boleh ini dibasuh menggunakan pasta gigi juga, dibersihkan, dicuci ya siwakna. Untung ieu geus bawa jigong menang 2 tahun teu dibasuh-basuh atuh makin we beureun. Ya. Sunnahnya kita karena apa? Ittiba kepada Rasul, ngikutin Rasulullah. Kadang orang Wahabi bela sunnah tapi nggak pada mau pakai siwak. Coba pakai siwak ya, jangan kayak Wahabi ngomong sunnah tapi nggak mau pakai siwak. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa yastahibbuna lil wahidil mutiqi 'ala thiyabi ay yatajammala fi salatihi mastata'a bi thiyabihi wa tibihi wa siwakihi. Wa yastahibbuna, dan para ulama, lil wahidil mutiqi, mereka menyukai semuanya ya, menganjurkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan, al-mutiq, mampu, ala thiyabi, untuk menggunakan pakaiannya, ayyatajammala fi sholatihi, sesuai kemampuannya tentunya ya, berbeda-beda relatif, sesuai kemampuannya untuk berhias, menggunakan pakaiannya atau memperindah pakaiannya sesuai dengan kemampuannya, lil mutiki, bagi yang mampu. Mastata'a, mohon maaf, mastata'a, bagi yang mampu, bagi yang mampu dia gunakan pakaian yang baik, yang indah, bithiyabihi wa tibihi, dan parfumnya yang bagus, yang wangi, wasiwakihi, dan siwaknya. Keterangan ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid. Juga para ulama yang lainnya menjelaskan hal yang serupa karena mengambil keterangan dari hadits yang tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Ketika ada sahabat yang bertanya bagaimana jika ada seorang senang dengan pakaiannya yang bagus, kemudian juga sepatunya yang bagus, sandalnya yang bagus, tidak masalah kata Rasulullah ya. Sehingga juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, wal hadithu aidan yadullu ala anna mahabbata lubsi thawbi al-hasani wan na'lil hasani wa takhayyuril libasi al-jamili laisa minal kibri min syai'in fi syai'in wa hadha mimma la khilafa fihi fima a'lamu. Dan hadis tadi itu juga menjadi dalil atas sesungguhnya menyukai pakaian yang bagus dan sandal atau sepatu yang bagus, wa na'lal hasani, kemudian memperbagus pakaian, atau memakai pakaian yang bagus sehingga dirinya itu tampil menjadi jamil, menjadi indah, cakep. Itu laisa minal kibri, bukanlah kategori sombong. Fi syai'in, sedikit pun tidak masuk kategori sombong. Wa hadza mimma la khilafa fihi fi ma'anam. Dan hal ini termasuk perkara yang saya ketahui, kata beliau, tidak ada ikhtilaf di antara para ulama di dalam bab ini. Semuanya sepakat pakai pakaian yang bagus itu boleh. Bahkan para ulama ada yang menganjurkannya. Di antara para ulama juga ada yang menganjurkannya, termasuk Imam Abu Hanifah. Ketika ada jamaahnya itu para ulama, ada seorang ulama yang hadir jadi jamaah ngaji kepada beliau, pakaiannya itu lusuh, beres ngaji dipanggil masuk ke ruangan pribadi oleh Imam Abu Hanifah, dikasih uang, nih beli beberapa setel pakaian yang baru yang bagus. Si murid tersebut yang alim, yang ulama tadi menolak, wahai imam, sudah cukuplah apa yang Allah berikan kepadaku, ini yang aku pakai, aku merasa cukup.
Dengan apa yang kupakai ini? Kata Imam Abu Hanifah, jangan. Kalau pakaianmu lusuh begini, bagaimana mungkin para pejabat dan orang-orang kaya mau menerima dakwahmu? Bagaimana mungkin orang-orang yang punya kedudukan dan punya kekayaan mereka akan menerima ajakanmu untuk mengikuti syariatnya Allah? Yang akhirnya kalau mereka tidak menerima dakwahmu, mereka akan berbuat mungkar, menjauh daripada agamanya Allah. Belilah pakaian agar dakwahmu diterima oleh mereka. Ini ajaran dan upaya dari Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini.